Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu nggak sih? Halo teman-teman, perkenalkan saya Lutfiah Persetiana dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Zaizu Purwokerto. Kita sharing bareng yuk. Jadi di sini saya mau sharing mengenai kesalahan masyarakat dalam memperlakukan anak berkebutuhan khusus. Jadi nanti nggak cuma saya yang sharing di sini, tapi kalian bisa sharing-sharing melalui kolom komentar di bawah. Coba deh kita pikirkan secara seksama yuk. Pernah nggak sih kalian itu melihat anak berkebutuhan khusus yang dijauhi oleh teman-temannya? Atau mungkin kalian pernah mendengar ucapan seperti Kasihan ya mereka, kasihan ya dia itu tidak bisa seperti anak yang lainnya. bahkan masih ada yang menganggap mereka itu tidak mandiri, sulit untuk belajar, atau justru mereka menjadi beban dalam keluarga. Padahal tanpa kita sadari, cara pandang seperti itu bisa melukai mereka dan membuat mereka semakin sulit diterima di lingkungan sekitarnya. Lalu, kenapa stigma seperti itu masih terjadi di dalam masyarakat? Dan bagaimana sih sebenarnya cara kita memperlakukan anak berkebutuhan khusus itu dengan benar? Nah, di video ini nanti kita akan membahas bersama. Cekidot. Kalau kita pikirkan, masih banyak sekali orang-orang yang memperlakukan kurang baik terhadap anak berkebutuhan khusus. Ada yang langsung menganggap mereka itu anak yang tidak mampu, ada pula yang terlalu mengasihani mereka, bahkan ada yang masih mengejek, mengucilkan, dan tidak melibatkan mereka dalam kegiatan kebersamaan. Padahal nih, mereka itu pastinya ada rasa kepengin memiliki teman, pengen belajar bareng, pengen bermain bareng, dan kepengen diterima seperti anak-anak yang lainnya. Kalau kita berbicara mengenai stigma dan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus, kurangnya pemahaman masyarakat itu juga bisa berpengaruh pada anak berkebutuhan khusus tersebut, seperti kurangnya percaya diri, sulit bersosialisasi di lingkungannya, dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Jadi, yang seringkali menjadi hambatan itu bukan karena kondisi yang dimiliki oleh mereka, melainkan bagaimana cara masyarakat dan lingkungannya memperlakukan mereka dengan baik atau tidaknya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu siapa sih mereka yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak berkebutuhan khusus merupakan mereka yang mempunyai hambatan dalam perkembangan fisik, sosial, emosional maupun psikologisnya, sehingga mereka memerlukan layanan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun, keterbatasan yang mereka miliki itu bukan menandakan bahwa mereka itu tidak mampu. Mereka tetap memiliki potensi, kemampuan, dan hak yang sama untuk belajar dan berkembang seperti anak-anak yang lainnya. Sayangnya, keterbatasan itu tuh biasanya dipandang negatif oleh masyarakat sekitar. Lalu, kenapa stigma terhadap anak berkebutuhan khusus itu masih sering terjadi? Adapun teori mengenai stigma menurut Lin dan Pelan tahun 2001, stigma itu tidak muncul begitu saja, tetapi melalui 5 proses. Yang pertama ada pelabelan, yaitu ketika seseorang diberi cap tertentu. Misalnya, anak berkebutuhan khusus yang langsung dianggap anak yang berbeda. Yang kedua ada stereotip atau munculnya anggapan yang negatif, seperti anak berkebutuhan khusus itu anak yang tidak mampu, anak berkebutuhan khusus itu merupakan beban, anak berkebutuhan khusus itu merepotkan dan tidak mandiri. Yang ketiga ada pemisahan, yaitu munculnya anggapan bahwa ada kelompok kita dan ada kelompok mereka. Jadi seringkali anak berkebutuhan khusus itu dijauhi dan diperlakukan berbeda. Yang keempat yaitu kehilangan status dan diskriminasi. Maksudnya, ketika mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama dan tidak diperlakukan dengan adil. Yang kelima adalah kekuatan sosial atau power, yaitu stigma tersebut terus bertahan karena masih banyak sekali orang-orang yang mempunyai pemahaman kurang tepat terhadap anak berkebutuhan khusus. Jadi sebenarnya stigma itu tidak muncul secara tiba-tiba atau secara langsung, melainkan terbentuk dari bagaimana cara pandang masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, masih sering sekali kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.
Yang pertama, menganggap mereka merupakan anak yang tidak mampu. Kesalahan pertama ini merupakan kesalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Karena mereka itu menganggap bahwa ABK tersebut tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa mandiri, bahkan tidak bisa mencapai masa depan yang baik. Padahal sebenarnya mereka itu membutuhkan cara belajar yang benar dan sesuai dengan kebutuhannya. Banyak sekali di luar sana anak berkebutuhan khusus mempunyai kesempatan berprestasi. Karena apa? Karena mereka mempunyai cara belajar yang benar dan dukungan dari orang-orang sekitar. Kesalahan yang kedua itu terlalu mengasihani. Sebenarnya niat kita itu baik ya, tetapi dengan cara tersebut justru mereka itu merasa bahwa mereka itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Yang mereka butuhkan itu bukan terlalu dikasihani, tetapi dukungan dari mereka, cara masyarakatnya memperlakukan mereka, cara belajarnya, serta kesempatan yang mereka peroleh di lingkungannya. Kesalahan berikutnya atau kesalahan yang nomor 3 itu membeda-bedakan atau melakukan bullying. Ini juga masih sering terjadi ya di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Ada anak berkebutuhan khusus yang masih sering diejek, dikucilkan, bahkan menjadi bahan candaan di lingkungannya. Padahal, menurut penelitian yang membahas mengenai stigma dan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus, cara tersebut bisa menyebabkan ABK itu menjadi kurang percaya diri dan kesulitan dalam bersosialisasi di lingkungannya. Lalu contoh nyata yang sering terjadi terutama di lingkungan sekolah, ketika di kelas ada anak berkebutuhan khusus yang sulit dalam berkomunikasinya. Ketika guru memberikan tugas yang dikerjakan secara berkelompok, itu tidak ada yang mau dengan anak berkebutuhan khusus tersebut karena mereka dianggap lelet atau tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Atau ada anak berkebutuhan khusus yang dari cara berbicaranya itu berbeda dengan anak yang lainnya, sehingga mereka itu lebih memilih menjadi pendiam dan tidak berkomunikasi dengan teman-temannya. Padahal anak berkebutuhan khusus itu tidak meminta perlakuan yang khusus, tetapi mereka itu hanya ingin diterima oleh lingkungannya. Nah, kita sebagai masyarakat, sikap seperti apa yang seharusnya kita lakukan terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut? Sebagai masyarakat, kita itu tidak perlu terlalu mengasihani terhadap mereka. Yang perlu kita lakukan adalah cara memahami dan memperlakukan mereka. Bisa memulai dari jangan mengejek atau jangan mengucilkan. Jangan menganggap mereka itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Berikan mereka kesempatan dan hak yang sama, serta diperlakukan secara adil. Karena melalui pendidikan inklusif, masyarakat semakin bisa memahami bahwa anak berkebutuhan khusus itu bukanlah sumber dari masalah, melainkan mereka merupakan individu yang mempunyai kesempatan, mempunyai proses, dan mempunyai hak yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di masyarakat. Nah, supaya lingkungan yang ramah dan inklusif itu bisa terwujud, tentu saja kita membutuhkan banyak pihak, seperti guru BK ataupun konselor. Guru BK di sekolahan. Mereka memberikan edukasi kepada guru yang lainnya, kepada siswa-siswanya, kepada orang tuanya mengenai bagaimana cara kita menghargai perbedaan. Guru BK juga dapat memberikan layanan konseling terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, guru BK juga dapat mencegah adanya bullying di sekolahan, membangun kerjasama antara guru, antara siswa dengan orang tua, serta membangun lingkungan yang nyaman bagi semua siswa. Jadi yang perlu diubah itu bukan anak yang berkebutuhan khususnya, melainkan cara pandang kita terhadap mereka. Karena mereka itu mempunyai hak, mempunyai mimpi yang sama dengan kita. Jadi kita harus memperlakukan dengan adil. Bisa memulai dengan cara yang sederhana, seperti tidak mengejek, tidak meremehkan, tidak mengucilkan. Kita bisa sharing bersama mereka. Seperti tidak membeda-bedakan dan tidak melabeli bahwa mereka itu berbeda loh sama kita. Karena lingkungan yang ramah dan inklusif itu tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan dimulai dari diri kita masing-masing. Oke, kiranya itu yang dapat saya sharing ke kalian. Kalian juga bisa sharing-sharing mengenai kesalahan yang masih diperlakukan masyarakat kepada anak berkebutuhan khusus di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing-sharing untuk selanjutnya. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan mau melihat sampai selesai video saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.